tambah. Kalau termasuk misalnya kalian makan di restoran gitu ya, itu harga yang tercantum biasanya bukan harga yang sudah termasuk BPN. Atau kalian ke hotel, tarif hotelnya pun juga masuk BPN. Nah, waktu mencantumkan HPS itu pun sudah dicantumkan bahwa harga ini sudah termasuk BPN. Sehingga kalau ada pihak ketiga atau penyedia akan menawar masuk ke dalam, mereka harus menghitung harganya sebelum pajak dikurangi 15%. Gitu. Ya. Yang disebut dengan bahwa HPS itu sudah memperhitungkan juga PPN di dalamnya. Nah, ya, HPS itu bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Ya, jadi bilang harus menguntungkan ketiga. Jadi pihak ketiganya harus untung agar dia mau join ke proyeknya pemerintah. Tapi di lain pihak pemerintah nggak harus rugi. Pemerintah nggak boleh rugi. Pemerintah tidak boleh rugi, tapi pengusaha yang akan bergabung juga tidak boleh rugi. Jadi mestinya sama-sama untung. Gitu ya. Jadi di sini maksudnya bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara, itu karena kita harus benar-benar yakin harga yang kita pasang nanti itu harga yang menarik bagi pihak ketiga. Kalau tahu untung nggak masalah, untungnya tidak merugikan keuangan negara. Yang merugikan keuangan negara itu kalau kemudian ada pencai, harganya masuk ke kantong masing-masing, bukan masuk ke kas negara. Itu menjadi merugikan semua. Oke, saya akan selesaikan sebentar, kita istirahat sebentar sambil menunggu azan ya. Nah, kemudian bagi bagi barang-barang yang memang sudah ada dalam e-katalog, artinya di nanti melalui e-purchasing, kita nggak perlu lagi membuat HPS, karena kan harganya sudah tercantum di sana. Kita menggunakan harga itu sebagai patokan. Oke. Nah, kemudian penetapannya itu paling lambat 28 hari kerja. Ya, bukan 28 hari kalender. Kalau hari kerja pemerintah itu sebulan bisa 20 sampai 25 hari. Sehingga kalau kita bicara 28 hari kerja, ini biasanya prakteknya bisa sampai 1,5 bulan. Ya, karena yang itu malah 28 hari kerja. Oke, saya stop di sini sebentar sambil menunggu azan, setelah itu saya akan lanjutkan.
Lanjutkan ya, sekarang kegunaan dari harga perkiraan sendiri. Tadi saya bilang bahwa harga ini sudah memperhitungkan keuntungan. Sehingga harga ini merupakan batas tertinggi penawar. Jadi misalnya gini contohnya tadi. PPK sudah melihat nih di katalog untuk laptop dengan spek tertentu harganya 7 juta. Kemudian 7 juta itu ditambahlah dengan katakanlah gampangannya harganya 8 juta. 8 juta itu merupakan harga maksimal yang dapat diterima oleh PPK. Jadi nanti waktu lelang, dia akan mencari dia yang berani menawar harganya di bawah 8 juta. Gitu. Jadi HPS yang 8 juta itu adalah batas tertinggi. Tapi tentu saja harga yang sudah layak atau harga yang wajar. Jadi saya bilang gini, kok harga yang sesuai dengan spek itu mestinya termasuk PPN. Tapi karena PPK itu menetapkannya 7 juta, nggak ada penyedia yang mau masuk, sehingga kita rugi sendiri, sehingga kemudian lelangnya harus diulang, gitu, ya. Nah, kemudian juga ditetapkan adanya jaminan pelaksanaan, ini terutama untuk pekerjaan konstruksi biasanya. Kalau laptop tadi enggak. Kalau misalnya untuk yang pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu biasanya ada jaminan pelaksanaan. Nah, jaminannya itu bisa sampai 80% dari HPS yang ditentukan. Oke. Nah, sekarang penetapan HPS sama dengan yang tadi. Kalau pada saat penetapan KAK itu dia menandatangani KAK-nya di halaman terakhir itu nanti ada tanda tangan PPK. Nah, untuk HPS sendiri tercantum juga di dalam KAK itu. Nanti dalam KAK-nya itu ada perkiraan sendiri di situ berapa. Atau kalau nggak tercantum dalam KAK-nya, nanti kan ada namanya RAB-nya. Di RAB-nya itu akan nanti ada di rencana anggarannya atau rencana anggarannya nanti akan tercantum nih bahwa di dalam KAK angkanya 100 miliar misalnya. 100 miliar itu setelah dirinci ada ABC, masing-masing ada harga di katalog kalau ada, atau harga perkiraan sendiri dikalikan volume yang kita adakan. Ya. Nah, kemudian ditandatanganilah KAK-nya itu. Ini dokumennya terpisah ya. Tapi dia angka itu tercantum dalam KAK, kemudian dijelaskan lagi. Angka ini munculnya karena perhitungan ini kali ini gitu kira-kira. Nah, terus harga perkiraan sendiri itu maksimal harus sama dengan pagu anggaran. Kalau pagu anggarannya adalah 100 miliar, maka HPS itu yang diperkenankan hanya boleh maksimal 100 miliar. Bukan 100 miliar. Jadi gini, misalnya tadi kalau kita bicara mengenai laptop, satu satuannya itu 8 juta misalnya. Kalau dia mau mengadakan 100 misalnya, 100 laptop kali 8 juta. Jadi harganya berapa nih? 8 miliar gitu. Nah kalau misalnya kelebihan, itu nggak bisa nih berarti. Nah gitu caranya ya. Jadi pagu anggarannya itu sebagai batas maksimal HPS yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen. Dan sama dengan penyusunannya memerlukan waktu 28 hari sampai ditetapkan, penetapannya pun juga memerlukan waktu 28 hari. Nah, kemudian di sini ada tambahannya. 28 hari itu ya, itu dihitung antara dia pasca kualifikasi dan prakualifikasi. Nah, ini kan kita bicara dengan penyedia. Berarti sebelum kita memilih, proses awal kita harus lihat dulu nih, penyedia yang kompeten itu yang mana. Jadi kita sudah mulai proses penilaian kemampuan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kompetensi, itu kita bicara mengenai apakah pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang akan masuk itu memang memiliki kemampuan usaha seperti yang kita harapkan atau tidak. Ya.
mengenai kemampuan usaha itu berarti kita akan lihat mengenai track record-nya. Dia sudah pernah berhasil dalam lelang berapa saja. Proyek apa saja yang pernah diikuti. Modal usahanya berapa. Gitu ya. Termasuk juga kalau misalkan menggunakan alat transportasi online, kan diminta ngasih bintang. Nah, kita cari yang bintangnya 5 atau paling enggak 4,8 misalnya gitu. Itu berarti kita sudah yakin bahwa secara kualifikasi berarti sudah seperti yang kita harapkan. Jadi pertama kita sudah melakukan penelitian dulu. Nah, penilaian yang kita lakukan sebelum penyedia itu masuk ke kita, itu namanya prakualifikasi. Setelah kemudian penyedia itu menawarkan diri bergabung, disampaikan proposalnya itu kemudian kita nilai, itu namanya penilaiannya adalah pasca kualifikasi. Ya, jadi ada pasca kualifikasi, ada pra-kualifikasi. Jadi pertama kita udah lihat dulu nih, kita sudah punya list perusahaan-perusahaan yang bagus yang mana, yang layak yang mana, yang kita incer yang mana, boleh. Nah berarti kita sudah membuat list perusahaan-perusahaan ini sudah berkualitas, sudah berkompeten. Itu namanya adalah proses pemilihan dengan pra-kualifikasi. Oke. Nah kemudian setelah kita sudah membuat daftar, kemudian kita buka pengumuman. Begitu pengumuman kita buka dan kemudian ada perusahaan yang tidak masuk dalam list itu, kita langsung coret, berarti dia nggak masuk, tidak sesuai dengan standar. Oke. Nah sebaiknya bagi perusahaan-perusahaan yang ada dalam list, kemudian kita nilai proposalnya. Nah waktu mereka sudah menyampaikan proposal, kita nilai proposalnya. Nah penilaian kita itu namanya penilaian dengan pasca kualifikasi. Gitu. Jadi metode pemilihan penyedianya bisa pra kualifikasi, berarti sebelum mereka menyampaikan proposal atau setelah mereka menyampaikan proposal. Gitu ya. Itu bedanya antara pra kualifikasi dengan pasca kualifikasi. Nah, oke. Nah, ini kan kita bicara mengenai pengadaan dengan penyedia. Nah, kalau kita bicara mengenai aplikasinya, Kementerian Lembaga itu, ya Kementerian Lembaga, pada saat mereka menyampaikan rencana kerja dengan pagu indikatif pada bulan April, mereka sudah harus menyampaikan metode, apakah pengadaannya dengan swakelola atau dengan penyedia. Di dalam aplikasi Krisna namanya, aplikasi yang dibangun oleh Bappenas, itu namanya aplikasi Krisna untuk menyusun rencana kerja. Ya, di sana pilihannya ada dua, pengadaan dengan swakelola atau pengadaan secara swakelola atau pengadaan secara kontraktual. Jadi pengadaan dengan penyedia di dalam aplikasi Krisna itu namanya pengadaan secara kontraktual. Kenapa? Karena semuanya nanti akan ditandai dengan adanya kontrak yang ditandatangani bersama. Jadi kalau kita bicara pengadaan dengan penyedia, berarti sama dengan pengadaan secara kontraktual. Sehingga karena aplikasinya bahasanya begitu, sampai sekarang kalau kita bicara mengenai pengadaan dengan penyedia, itu malah orang jadi kadang-kadang bingung. Karena yang lebih familiar pengadaan secara kontraktual. Nanti kalau kamu membaca peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, juga itu pengadaannya secara swakelola atau secara kontraktual. Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai kontraknya. Nanti setelah UTS, kita masuk ke bahan UAS, kita akan dalami lagi mengenai kontrak. Nah, sebelum kita memutuskan kontraknya itu apa, pertama kita harus sadar dulu nih, harus tahu dulu barang atau jasa apa sih yang kita akan lakukan. Apakah bentuknya barang atau jasa? Itu nanti kontraknya bisa berbeda kan. Kemudian kalau misalnya barangnya itu konstruksi atau bukan. Nanti juga bentuk atau jenis kontraknya bisa berbeda. Kalau jasanya jasa konsultasi atau bukan.
nanti pun kontraknya bisa berbeda. Speknya seperti apa, volumenya seperti apa. Nah, semuanya harus dilihat dulu dari awal. Kemudian setelah itu nanti kita akan simpulkan bahwa dengan adanya barang seperti ini, waktunya berapa lama, oh kayaknya lebih cocok kita menggunakan kontrak yang jenis ini. Nah, kontrak itu sudah ada panduannya. Kalau berupa barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, maka kontrak yang dapat digunakan adalah lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi, atau kontrak. Itu kalau bentuknya barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kalau pengadaan itu untuk jasa konsultasi, itu ada 3 yang bisa dipilih, yaitu umum, lamsam, lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Mohon maaf ini jadi kecil. Ya, jadi itu yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Di dalam Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010, tidak ada pembagian kontrak seperti ini. Jadi diserahkan kepada pihak ketiga atau pemerintah dan pihak ketiga. Karena di dalam Perpres yang lama tidak dibedakan barangnya itu apakah barang seperti misalnya laptop atau barangnya itu konstruksi. Itu nggak dibedakan seperti itu. Jasanya apakah dia konsultan atau bukan konsultan, itu nggak dibedakan. Sehingga kontraknya pun juga tidak diatur seperti sekarang. Ya. Nah, kemudian masing-masing ini, apa sih pengertian lamsam itu? Apa sih yang dimaksud dengan kontrak payung? Ya, silakan nanti kalian lihat di dalam rekannya. Ada peraturan LKPP yang mengatur detail mengenai pengertian masing-masing. Saya sudah share bahannya di materi minggu lalu. Ada Perka nomor 9 tahun 2018 mengenai pengadaan melalui penyedia. Ya, saya berikan contoh ya, nanti yang lain kalian silakan baca. Saya masuk ke yang pertama saja, lamsam. Apa sih yang disebut dengan kontrak secara lamsam? Ya, kontrak secara lamsam digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana, pekerjaan konstruksi terintegrasi, pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, sewa gedung, pengadaan jasa boga atau catering. Nah, itu adalah menggunakan lamsam karena waktu pelaksanaannya jelas. Kalau kita pesen catering, itu kapan? Terus cateringnya itu dari jam berapa sampai jam berapa diadakan, gitu ya. Itu kan tahu nih. Produk atau kan juga jelas nih. Kalau kita bicara mengenai pengadaannya adalah catering untuk makan siang, itu kan jelas. Nah, itu bisa menggunakan lamsam. Kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan seperti itu, pembayarannya juga dengan harga yang pasti sudah disepakati di awal, ya. Jadi harganya sama dengan harga yang tercantum dalam kontrak. Kemudian harganya bisa sekaligus, harganya bisa juga bertahap. Kalau misalnya kita pesen catering misalnya, terus kemudian dari sana mintanya ada dulu, gitu ya. Nah, itu boleh menggunakan lamsam, pembayarannya uang muka dulu, sisanya nanti dilunasi setelah barangnya datang. Oke, itu salah satu contoh ya, lamsam. Nanti kalian akan baca di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 yang bahannya sudah saya share juga ke kalian. Sekarang kita akan lihat jenis-jenisnya ya. Nah, kita mulai dengan jenis kontrak untuk yang barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Nanti itu yang lainnya sama, saya hanya jelaskan sekali saja. Semuanya diatur di pasal 27. Nah, di sini disebutkan nih, kalau kita menggunakan lamsam, ketentuannya sudah ada di samping kanannya. Misalnya, kalau kita memilih kontraknya itu lamsam, maka itu dapat dilakukan kalau pihak ketiganya setuju.
atau penyedianya setuju bahwa semua ditanggung oleh penyedia. Contohnya gimana sih Pak? Misalnya gini, kita tadi mengadakan catering nih, kita pesan makanan untuk makan siang, gitu ya. Nah terus kemudian kita minta makanan sudah sampai di tempat jam 11 siang, karena mau dipakai untuk makan siang. Jadi kita sudah antisipasi 1 jam sebenarnya sudah ada makanannya, gitu. Dan berorientasi pada keluaran. Jadi memang karena keluaran setelah makan siang kan pasti kelihatan ya. Kemudian nih, karena satu dan lahan, kemudian terjadilah kemacetan yang luar biasa menuju PKN Stan. Daerahnya macet misalnya, ya. Terus kemudian macetnya karena banyak kendaraan yang nggak tertib, selain terobos gitu. Nah, ini singkat cerita nih, ini dramatis sih. Kemudian kesenggol lah sama kendaraan lain. Makanya tumpah misalnya. Nah, itu resikonya ditanggung oleh penyedia. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya sudah hampir jam 11 sudah mau masuk gerbang, sudah ditunggu-tunggu, dan kemudian sampai tempat makanannya itu jatuh, gitu ya, nggak bisa diselamatkan. Nah, kami nggak mau bayar karena makanannya tidak seperti yang kami harapkan dan tidak seperti yang tercantum dalam kontrak. Nah, itu artinya bahwa semua risiko ditanggung sepenuhnya oleh penyedia. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau menggunakan kontrak harga satuan, maka ini kemudian dihitung adalah per bijinya. Jadi misalnya katakanlah untuk angkatan 2021 nanti misalnya, PKN Stan itu akan meng-hire mahasiswa-mahasiswi sejumlah 1.000 misalnya ya. 1.000 mahasiswa-mahasiswi. Kemudian untuk itu PKN Stan kemudian mengadakan tas. Nanti masing-masing akan diberikan ransel misalnya. Nah, ranselnya itu dihitungnya per biji. Kemudian setelah kita mau adakan pembagian, ternyata yang daftar ulang hanya 950, target 1.000 misalnya. Nah, kemudian juga barangnya itu disampaikannya bertahap, tidak langsung 1.000, tapi mungkin bertahap dulu gitu. Nah, nanti pembayarannya dihitung sesuai dengan yang dikirim. Itu namanya kalau kita menggunakan kontraknya harga satuan. Oke. Nah, kemudian harga satuan itu digabung. Ya. Nah, berikutnya itu kalau kemudian menggunakan kontrak terima jadi. Ini harganya sudah pasti, volumenya sudah pasti. Nah, pembayarannya dilakukan sesuai dengan termin. Kalau contohnya kembali lagi ke tas tadi, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kalau misalnya katakanlah kita pesennya 1.000 misalnya. Terus kemudian dikirimnya 300 dulu. Ya. Kemudian kita bayarnya 300 juga. Itu boleh. Jadi mirip-mirip dengan harga satuan, cuma sekarang kita bedakannya mengenai terminnya. Dihitung persatuan, tapi katakanlah, Pak, ini saya mampu membuat 1.000, tapi saya kali ya Pak. Nah, kemudian nanti per termin 3 kalinya itu dibayar juga 3 kali itu sesuai dengan termin. Nah, kalau yang kontrak payung ini harus tahu nih jumlahnya berapa, mau dipakai kapan, terus barangnya apa. Itu kita belum tahu. Biasanya ini untuk yang sifatnya paket-paket, macam-macam gitu ya. Jadi barangnya itu apa saja nanti akan dibutuhkan, kemudian waktunya kapan, gitu ya, berapa banyak, itu belum tahu. Kita boleh menggunakan namanya kontrak payung. Nah, kalau kemudian untuk yang jasa konsultasi, bedanya adalah yang tengah ya. Yang lamsam dan kontrak payung kan tadi sama saja. Sekarang disebut dengan konsultan. Yang membedakan di sini ada kontrak sesuai dengan waktu penugasan. Waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Ya, misalnya gini, bahwa untuk kurikulum baru misalnya, untuk kurikulum baru nanti PKN itu sudah meng-hire berapa dosen lain untuk membuatkan buku atau pengarang-pengarang untuk membuatkan buku untuk kurikulum yang baru. Gitu ya.
Tapi di dalam perjalanannya kurikulumnya di tengah-tengah jalan misalnya. Sehingga kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu belum bisa dipastikan karena mereka sudah merancang, sudah membuat, tapi kemudian ada perubahan itu, contoh kan, wah Pak kalau 1 bulan kayaknya nggak selesai deh gitu. Jadi kemudian kita bisa memberikan untuk konsultan itu waktu penugasannya tertulisnya sesuai dengan yang di dalam kontrak. Itu namanya adalah kontrak dibuat sesuai dengan waktu penugasan. Oke, nah sekarang ada namanya kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak ini berlaku bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melampaui lebih dari 1 tahun anggaran. Ya, catatannya adalah 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran itu dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun yang bersangkutan. Kalau kita bicara mengenai kontrak tahun jamak, berarti melampaui bulan-bulan itu di tahun yang berbeda. Tapi catatannya tidak harus lebih dari 12 bulan. Bisa lebih dari 12 bulan, bisa kurang dari 12 bulan. Contohnya pembangunan gedung asrama STAN, ya, akan dibangun asrama untuk anak-anak di 4 lantai 5, ya, 5 lantai, sorry. Akan dibangun asrama untuk anak-anak di 4-5 lantai misalnya. Nah, secara logika, pembangunan gedung 5 lantai nggak akan selesai tidak akan selesai dalam waktu 12 bulan saja, sehingga dibuatkanlah kontrak tahun jamak namanya. Jadi tahun ini membangun fondasi dan lantai 1. Tahun depan kita akan berlagi lantai 2 dan lantai 3. Terus kemudian tahun depannya lagi lantai 4 dan lantai 5. Kemudian tahun berikutnya baru diisi furniture dan misalnya. Nah itu kontrak tahun jamaknya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Tapi di sini ada catatannya, maksimal 3 tahun. Nah 3 tahun ini, ya, ini khusus untuk kontrak yang bersifat sewa, lebih kepada yang bersifat sewa. Dan yang kemudian yang menggunakan teknologi. Misalnya kita menyewa kendaraan dinas, kita menyewa komputer, kita menyewa mesin fotokopi, itu semua menggunakan fasilitas teknologi, ada teknologinya di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bicara komputer saat ini dengan komputer 3 tahun lagi, sudah pasti teknologinya akan berbeda. Yang 3 tahun lagi pasti akan lebih maju daripada tahun sekarang. Ya, sudah tahu juga ya, HP 3 tahun yang lalu dengan HP tahun sekarang itu berbeda. Dulu kita tidak begitu peduli dengan kamera. Sekarang orang beli HP, salah satu yang dicari adalah kan? Nah itu bedanya teknologi. Sehingga untuk kegiatan dengan kontrak tahun jamak, yang di sini dibatasi maksimal 3 tahun, terutama untuk yang menggunakan teknologi atau yang berupa sewa bangunan. Sewa bangunan kenapa dibatasi 3 tahun, Pak? Karena kalau gedung itu sudah digunakan 3 tahun, agar gedung itu menjadi lebih baru lagi, mungkin harus dicat ulang, meskipun catnya sama ya, atau malah bisa jadi dicat warna yang berbeda gitu. Kemudian furniture-nya yang sudah mungkin sudah yang baru misalnya gitu. Jadi untuk yang gedung bangunan itu maksimal 3 hari, sewa komputer, sewa kendaraan yang menggunakan teknologi di dalamnya itu juga dibatasi 3 hari. 3 tahun. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa jadi kurang dari 12 bulan. Contohnya gini, sekarang kan musim tanam nih, ya. Nah musim tanam pemerintah tuh punya program namanya pembagian benih dan pembagian pupuk untuk membantu petani melakukan program untuk swasembada pangan. Pemerintah punya program subsidi benih dan subsidi dibagikannya pada saat musim tanam. Nah, pembagiannya itu pada bulan Oktober bulan Oktober bulan lalu sampai dengan bulan November, bulan Oktober bulan lalu sampai dengan bulan Februari tahun depan. Nah, jadi Oktober,
November, Desember 2020, Januari, Februari 2021. Hanya 5 bulan, tapi dia melampaui tahun anggaran. Karena Oktober, November, Desember 2020 itu bagian dari tahun anggaran 2020 plus Januari, Februari 2021. Jadi meskipun hanya 5 bulan, tapi melampaui 2 tahun anggaran, bisa menggunakan kontrak tahun jamak. Jadi kontraknya bisa langsung dilanjutkan. Kenapa kok begitu, Pak? Kalau tidak dibuat kontrak tahun jamak, kalau kegiatan itu dilakukan dengan pihak ketiga atau penyedia, maka tahun depannya karena menggunakan APBN yang baru, harus dilakukan lelang ulang. Dan belum tentu penyedia yang sama yang berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Sehingga agar pekerjaannya berkelanjutan, dibuatkanlah kontrak tahun jamak untuk perusahaan yang melakukan hal tersebut. Ya, itu yang disebut dengan kontrak tahun jamak. Nah, tadi jenisnya, ya jenisnya kan sudah lihat ada 5 tadi ya. Ada lamsam, ada kemudian menggunakan harga satuan, ada kontrak terima jadi, ada kontrak payung, ada waktu penugasan, itu namanya jenis kontrak. Nah, bentuk kontraknya itu ada 5 juga. Yang pertama adalah bukti pembelian atau pembayaran yang disebut struk ya. Kalau kalian belanja ke toko supermarket atau minimarket, kalian akan dapat struk namanya. Nah, struk itu adalah bukti pembelian atau pembayaran. Itu diperkenankan di pemerintah kalau nilainya di bawah 10 juta. Kalau nilainya lebih dari 10 juta tapi kurang dari 50 juta, harus menggunakan kwitansi. Jadi ada batasannya ya. Kalau kemudian nilainya di atas 50 juta, nggak boleh lagi menggunakan kwitansi, tapi menggunakan surat perintah kerja. Kalau kita bicara mengenai jasa konsultan. Oke. Terus kemudian, kalau itu tadi antara 50 sampai 200, ya 50 juta sampai 200 juta itu bisa membuat bentuk kontraknya adalah surat perintah kerja. Kalau lebih dari 200, kita menggunakan surat perjanjian. Nah, kemudian kalau transaksinya itu dilakukan secara online, melalui e-katalog, kemudian melalui e-purchasing gitu ya. Nah, bentuk perjanjian kontraknya adalah surat pesanan. Jadi surat pesanan itu dianggap sebagai dokumen yang sah untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Oke. Nah, pada melakukan perjanjian dengan pihak ketiga itu, tadi saya bilang bahwa ada kegiatan-kegiatan di mana mereka membutuhkan uang muka. Nah, uang mukanya itu diatur di dalam pasal 29. Ya. Untuk usaha kecil, baik barang, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya, maksimal 30%. Tapi kalau dia bukan lagi perusahaan yang bukan perusahaan kecil, berarti non kecil, turun jadi 20%. Kalau jangka waktunya lebih panjang, berarti masuk ke dalam kontrak tahun jamak, ya, maksimal 15%. Oke. Nah, uang muka ini hanya dapat diberikan apabila ada jaminan. Jadi gini, bahwa kita sudah sepakat bekerja sama dengan pihak ketiga. Tadi bentuk jenis kontraknya sudah ditentukan, bentuk kontraknya sudah disepakati, nilainya sudah disepakati. Kemudian sudah disepakati juga ada uang muka, gitu ya. Nah, uang muka itu diberikan, syaratnya harus ada jaminan. Ini sudah ada penjelasan di bawah ya, bahwa kalau kita mengadakan kontrak itu bisa dipenuhi dengan uang muka, ya. Kalau tercantum dalam kontraknya, dan ini bisa disepakati kalau ada jaminan. Nah, inilah jaminan-jaminannya. Di dalam pasal 1, angka 48 pengadaan barang dan jasa disebutkan. Jaminan pengadaan barang dan jasa adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum
atau perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jadi gini, kalau boleh ceritanya gini, ini kan tadi sudah ada perjanjian dengan penyedia. Kemudian penyedia minta uang muka dulu nih, gitu ya. Nah, kemudian uang muka itu bisa diberikan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja dengan syarat ada jaminan. Nah, jaminannya itu datangnya dari lembaga. Jadi kalau perhatikannya gini, ini ada perusahaan yang sudah menang lelang, bersedia melakukan tapi nggak punya uang. Terus kemudian pemerintah memberikan pekerjaan itu dalam bentuk kontrak. Dengan kontrak itulah kemudian pihak ketiga akan lari ke lembaga keuangan, lembaga pembiayaan keuangan untuk meminjam gitu ceritanya. Jadi mereka akan mengerjakan pekerjaan dengan uang pinjaman, kemudian pihak penjaminnya adalah yang memberi pinjaman itu, gitu kira-kira. Ya, jadi nanti uangnya berputar. Lembaga pembiayaan itu akan mukanya, ya, pemerintah berikan jaminannya, tapi syaratnya adalah kebalik saya, pemerintah berikan uang mukanya kepada penyedia, tapi penyedia harus berhasil membujuk lembaga penjaminannya untuk lembaga penjamin untuk memberikan jaminannya, gitu, ya. Nah, jaminannya itu apa saja sih? Ini jaminannya itu harus yang sifatnya bisa langsung dicairkan. Biasanya adalah bank garansi, yang melakukan adalah bank, ya. Jadi tidak bersyarat, mudah dicairkan, tidak bersatu artinya bahwa begitu pekerjaan selesai atau kemudian ketiganya nakal gitu ya, garansinya bisa langsung dicairkan. Jadi tidak bersyarat, mudah dicairkan, kemudian harus dicairkan oleh penerbit jaminan. Paling lambat 14 hari kerja. Jadi sudah dibatasi waktunya. Ya. Yang menerbitkan bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan ekspor dan impor. Oke. Nah, sekarang kita beralih kepada bentuk-bentuk jaminannya. Ada 5 ya. Ada 5 jaminan yang diatur di dalam pasal 30 ayat 1. Yang pertama adalah jaminan penawaran, yang kedua jaminan sanggah banding, yang ketiga jaminan pelaksanaan, kemudian jaminan muka, dan terakhir jaminan pemeliharaan. Nanti setelah materi ini selesai, kita akan belajar mengenai bagaimana mengerjakan soal kasus. Kalau soal kasus, kalian menggunakan informasi yang kalian tahu, pengetahuan yang kalian tahu, jawab soal. Nah, masing-masing mahasiswa-mahasiswi boleh punya jawaban yang berbeda sesuai dengan pengetahuannya. Dan nanti yang dinilai adalah pengetahuan itu setelah ditulis dalam kasus ini, dia bisa atau tidak. Itu aja nanti akan dinilai. Nah, yang pertama adalah jaminan penawaran. Jaminan penawaran itu hanya diperlakukan bagi pekerjaan konstruksi yang di atas 10 miliar. Angkanya antara 1 sampai dengan 3. Nah, 1 sampai dengan 3, tadi saya bilang kalau kalian dihadapkan pada soal kasus, kalian boleh memutuskan apakah 1 atau 2 atau 3, itu silakan kalian. Alasannya apa kok kan pilihnya 1%? Kok bukan 2%? Atau mungkin angkanya ganjil, angkanya 1,5%. Boleh nggak Pak? Boleh. Yang penting alasannya tepat. Gitu ya, itu alasannya seperti itu kira-kira. Nah, untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi sama besarnya 1 sampai dengan 3, tapi diukurnya dari nilai pagu anggaran. Meskipun dalam beberapa kasus pagu anggaran dengan HPS itu biasanya sama atau banyak yang sama. Oke. Nah, selanjutnya sekarang untuk jaminan sanggah banding. Ini juga hanya diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi nilainya 1% dari nilai HPS, dan kalau untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi nilai 1% dari pagu anggaran.
Kemudian berikutnya, jaminan pelaksanaan untuk kontrak pengadaan yang nilainya di atas 200 juta. Ya, di atas 200 juta. Kemudian nilai jaminannya itu adalah 5% dari nilai kontrak. 80% sampai 100% dari HPS. Kalau dihitungnya itu dari nilai penawarannya, kalau kita kan gini, ada HPS ya. Kemudian dari HPS itu kan nanti ada yang menawar. HPS kan tertinggi, misalnya HPS-nya 100. Kemudian yang menawar ada angkanya 95. Berarti dia 95% dari HPS gitu. Berarti angkanya di atas antara 80 sampai 100% dari HPS. Itu nanti akan dikenakan jaminannya adalah 5% dari kontrak. Tapi kalau HPS-nya 100, yang nawar 75, berarti dia di bawah 80%. Nah, jaminannya itu 5% dari HPS. Jadi kalian hitung-hitungannya seperti itu. Nah, ada juga yang pekerjaan-pekerjaan itu tidak memerlukan jaminan. Misalnya, aset dari pihak ketiganya atau penyedia sudah dikuasai oleh pengguna, oleh pemerintah, ya, oleh kementerian lembaga yang memberikan pekerjaan. Kemudian pengadaannya dilakukan secara online melalui e-purchasing, melalui harga-harga yang ada di katalog. Berarti itu pun nggak perlu ada jaminan. Atau misalnya kita meng-hire orang, kita meng-hire konsultan. Kalau jasa konsultasi yang kita adakan, berarti orangnya yang kita jadikan jaminan. Jadi tidak perlu ada lagi jaminan pelaksanaan dan uang, karena uang orang yang kita pegang. Jadi artinya gini, kalau kamu nggak selesai, sampai tanggal sekian pekerjaan nggak selesai, nggak saya bayar. Jadi orangnya dipegang. Jadi, kita semua membuat uang keluar terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya ada jaminan uang muka. Jaminan uang muka ini diserahkannya sama dengan uang muka. Jadi kalau misalnya usaha kecil 30%, usahanya kecil 20%, gitu ya. Kemudian tadi bentuk kontrak atau uang mukanya jaminannya 15%. Nah, ini jaminan uang mukanya sama dengan sebesar uang muka yang diberikan. Jadi artinya kalau di sini pekerjaannya adalah pekerjaan pengadaan benih yang merupakan kontrak tahun jamak dalam 2 tahun misalnya, 2 tahun anggaran, berarti kalau misalnya mereka membutuhkan jaminan uang muka, jaminan uang mukanya itu sebesar 15% dari HPS. Gitu. Atau dari nilai kontrak, tergantung pada perjanjian. Kemudian yang ketiga, itu ada jaminan pemeliharaan. Ya. Nah, jaminan pemeliharaan ini biasanya hanya berlaku pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ya, biasanya tidak semuanya membutuhkan jaminan pemeliharaan. Nah, jaminan pemeliharaan ini terjadi apabila penyedia itu sudah menerima uang retensi. Jadi pada saat perjanjiannya sudah disepakati di awal. Berarti nanti penyerah terimaan atau serah terima barang yang dikerjakan oleh pihak ketiga itu waktunya tidak cepat, bisa jadi waktunya lama, gitu ya. Terus kemudian nanti ada pemeliharaan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga dari awal sudah mendeklar bahwa mereka butuh ada jaminan pemeliharaan, maka jaminan pemeliharaan itu sudah harus dihitung di awal dan sudah tercantum dalam kontrak. Kalau kemudian tidak tercantum dalam kontrak atau tidak tercantum dalam soal, jaminan pemeliharaan ini juga tidak perlu dihitung, ya. Contohnya sih gini sih, misalnya nih ada pekerjaan mengenai gedung bangunan, mengenai asrama untuk anak-anak di 4 itu, perjanjiannya itu selesai pada bulan Oktober misalnya, ya. Bulan Oktober tahun 2020. Kita meleset karena satu dan lain meleset. Oke. Ternyata dari sisi pihak ketiga mereka berjanji nih, Pak, kelihatannya kalau tahun ini nggak selesai nih Pak, mungkin kamu baru akan serah terimakan pada bulan Januari tahun depan. Mundur 3 bulan dari target awal. Nah, target awalnya mundur 3 bulan, tapi dampaknya apa? Oktober tahun 2020
bergeser ke Januari 2021. Nah, APBN itu sifatnya tahunan. Kalau kemudian barangnya itu diterimanya di tahun 2021, itu akan dicatatnya di realisasi tahun berapa nih? Tahun 2020 atau 2021? Nah, kalau sudah melampaui batas seperti itu jaminan pemeliharaan. Karena sudah berganti tahun anggaran. Sehingga dana yang bisa dikeluarkan untuk kegiatan itu sudah itu ya, jaminan itu nggak sepenuhnya bisa dipakai. Kalau pihak ketiganya tepat waktu, misalnya pada tahun yang sama, pada bulan yang sama, nggak perlu ada uang jaminan. Jadi kalau kemudian dia melewati, ya itu biasanya kemudian ada waktu di mana mereka minta lisensi, kemudian ada uang retensi untuk handover tadi, dan uang handover itu nanti akan dikembalikan setelah mereka menyerahkan barang yang mereka sudah janjikan. Oke, nah yang terakhir materi kita hari ini bicara mengenai sertifikat. Sertifikat itu diatur dalam pasal 36 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, yang pertama, sertifikat itu diberikan untuk menjamin bahwa barangnya itu layak. Jadi diberikan terhadap kelayakan penggunaan barang hingga waktu dan kontrak. Misalnya nih, kalau tadi pengadaan melalui komputer, Pak ini ada garansinya nih Pak, untuk spare part-nya garansinya 1 tahun ya Pak. Nah itulah yang disebut dengan garansi, ya sertifikat garansi mengenai barang yang kita adakan. Kemudian memang garansi itu diberikan untuk menjamin bahwa barang-barang sudah disampaikan atau dikirim itu layak untuk digunakan sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang menerbitkan bisa dari produsen yang bersangkutan atau pihak lain. Jadi kalau misalnya kita mengadakan komputer mereknya HP gitu ya, nanti garansinya dikeluarkan oleh HP, itu boleh. Atau misalnya nanti yang berikan garansi HP-nya tapi dari toko, kan mungkin tahu ya ada garansi toko gitu ya. Nah, itu ada berarti garansi yang diberikan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Kalau kalian belanja itu ada namanya garansi dari produsennya langsung atau garansi dari toko. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Nah, kemudian secara ringkas ini adalah mengenai summary-nya. Mana yang perlu ada garansi, mana yang tidak. Untuk jaminan penawaran biasanya tidak ada, kecuali untuk konstruksi. Jadi untuk konstruksi biasanya ada, tapi kemudian tidak ada garansi. Ya, kalau kemudian kita bicara mengenai sertifikat garansi, ini hanya diberikan di barang saja untuk yang tidak. Tapi kalau kita bicara uang muka, penawaran, pelaksanaan itu semuanya ada. Nah, inilah tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal di halaman berikut ini. Oke. Apakah di antara kalian ada yang sudah mencoba menjawab di rumah? Oke, kamu mau mencoba menjawab? Mau. Dulu ya Pak soalnya. Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Kementerian Keuangan berencana melaksanakan paket pengadaan pekerjaan pembangunan perbendaharaan. Harga perkiraan sendiri atau HPS ditetapkan sebesar 15 miliar rupiah dan yang ditetapkan sebagai pemenangnya adalah PT Persada Konstruksi dengan nilai kontrak 1 miliar. Berdasarkan data tersebut itulah A. Jaminan penawaran. Saya di sini menganggap ini pekerjaan berintegrasi karena berupa paket pengadaan. Yang A, jaminan penawaran dengan rumus sampai 3% dikali dengan HPS. HPS di sini setelah saya cari nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. Saya berasumsi di sini menggunakan nilai 1% saja karena nilai yang dekat dengan nilai 10 miliar. Sehingga akan didapatkan jaminan penawaran sebesar 1
dari 15 miliar, yaitu sebesar 150 juta. Lalu yang kedua, jaminan sanggah banding itu sama 1% dari pagu anggaran, yang di sini saya menggunakan HPS, yaitu sebesar 1% dikali 15 miliar, yang menghasilkan jumlah 150 juta. Di sini saya mengasumsikan karena nilai kontraknya sebesar 11 miliar dan berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha kecil itu paling tinggi dapat melakukan pengadaan paling tinggi sebesar 2,5 M. Oleh sebab itu saya menggolongkan di sini adalah jasa konstruksi dan usaha non kecil, sehingga besarnya adalah 20% dikali nilai kontrak, maka paling tinggi sebesar 2 miliar 200 juta. Lalu jaminan pelaksanaan. Untuk jaminan pelaksanaan memang saya masih sedikit bingung terkait dengan nilai koleksi, tapi karena proyek telah jadi dan telah ada kontraknya, saya anggap sebesar 5% kontrak, yaitu 5% dikali itu sebesar 150 juta. Sebesar 5% dari kontrak, yaitu 5% dari 11 miliar, dan jumlahnya sebesar 550 juta. Sekian, Pak. Oke. Apa ada yang lain yang coba dan jawabannya mungkin berbeda dengan jawaban Raffles? Yang D, Pak. Silakan, siapa yang mau coba jawab, Putri? Saya sedikit berbeda, yang bagian D doang sih, Pak. Yaitu jaminan pelaksanaannya itu kan dia 11 miliar. Berarti itu sekitar 73% dari HPS. Nah, itu kan kurang dari 80% nilai HPS. Maka kita pakai 5% kali total HPS, yaitu 5% kali 15 miliar, 750 juta. Oke. Yang lain lagi? Saya, Pak. Sorry, siapa? Elizabeth, Pak. Oke, silakan. Yang jaminan uang muka itu, Pak, menurut saya masuk di klasifikasi kontrak tahun jamak, karena biasanya kalau pembangunan gedung seperti yang Bapak bilang tadi tidak selesai dalam 1 tahun anggaran, sehingga menggunakan jaminan uang muka pada kontrak tahun jamak, yaitu 15% dari nilai kontrak, yaitu 15% kali 11 miliar, yaitu 550 juta. Oke. Yang lain? Ada lagi yang berbeda jawabannya? Kan saya bilang begini, ini kan soal kasus. Jadi jawaban kalian boleh berbeda sepanjang argumentasinya masuk akal. Gitu ya. Tapi masuk akalnya berarti logis. Kalau misalnya katakanlah Elizabeth bilang, ini kontrak tahun jamak nih Pak, angkanya harusnya sekian. Nah, nanti dampaknya adalah kepada jaminan-jaminan yang itu ada dampaknya. Nanti saya jelaskan setelah kalian ini. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyampaikan jawabannya, itu nomor 1. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Jadi berbeda itu nggak masalah ya, jangan khawatir jawabannya berbeda. Untuk soal kasus ya, kok isi harus sama. Tapi kalau untuk soal kasus boleh berbeda. Oke, nah kok tidak ada, sekarang saya akan ini dulu. Ya, kita lihat satu persatu. Saya mulai dari yang belakangan. Kalau Elizabeth sudah berasumsi kegiatan ini adalah kontrak tahun jamak, berarti dia lebih dari 1 tahun anggaran, ya kan? Lebih dari 1 tahun anggaran, kemudian uang mukanya turun dari 20% menjadi 15%, maka karena dia itu kontrak tahun jamak, dan kemudian dia itu menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan tahun yang dia sepakati, maka tidak perlu ada jaminan pemeliharaan. Jadi kan gini, jaminan pemeliharaan itu diberikan kepada pengadaan pekerjaan konstruksi yang melewati tahun. Dia janjinya bulan Oktober tahun ini, tapi diterimanya Januari 2021. Nah, kalau dari Oktober tahun ini ke 2021,
itu kan masuk bagian dari apa? Kontrak tahun jamak. Nah, saya bilang begitu loh. Jadi, kok kan itu jawabannya boleh berbeda, tapi logikanya harus masuk. Dia perlu ada jaminan pemeliharaan kalau perusahaan itu bukan ingkar janji sih, menyelesaikan pekerjaannya lebih lambat dari yang dia sudah sepakati, gitu. Jadi sudah melewati tahun, atau mungkin gampangnya gini lah, untuk kemudahan kita semuanya, jaminan pemeliharaan itu, atau gimana paling gampang menjelaskan. Jadi kalau kita bicaranya sekarang adalah pekerjaan konstruksi, ya, yang memerlukan jaminan pemeliharaan adalah pekerjaan konstruksi. Oke, nah kemudian sudah disepakati asrama stan, kembali lagi asrama stan yang paling gampang ya, sudah disepakati bahwa ini harus selesai pada bulan Oktober 2020 karena APBN-nya selesai di bulan Desember 2020. Oke, nah kalau kemudian pekerjaannya molor di Oktober 2020, kelihatannya barangnya belum bisa diserah terimakan. Mungkin baru bisa diserah terimakan nanti pada bulan Januari 2021. Apapun itu, apakah dia kontrak tahun jamak ataupun tahun tunggal, kalau kemudian dia sudah tidak masuk bagian dari APBN itu, maka dia memerlukan jaminan pemeliharaan. Karena apa? Kalau dia sudah diterima tepat waktu di tahun 2020, berarti itu sudah sah menjadi tanggung jawab bagi kementerian lembaga yang memberikan pekerjaan untuk memeliharanya dengan alokasi pada tahun yang sama. Tapi kalau kemudian barang itu yang harusnya dicatat sebagai realisasi tahun 2020, tapi kemudian diserah terimakan di 2021, uangnya kan udah nggak ada tuh, ya kan? Karena selesai di bulan Desember. Nah, sehingga kemudian disitulah nanti perlu diberikan jaminan pemeliharaan. Nah, jadi untuk jawaban Elizabeth tadi, kalau kamu berasumsi bahwa ini adalah kegiatannya melampaui tahun anggaran, yang perlu dicermati, kalau kamu untuk yang poin C itu berasumsi ini kontrak tahun jamak, yang E-nya pun kamu harus berasumsi pekerjaannya tepat waktu atau enggak. Kan sudah tahun jamak nih. Kalau tidak tepat waktu, kamu boleh memberikan jaminan pemeliharaan. Gitu. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Putri ataupun oleh Raffles. Jadi jawaban yang yang E, itu sebenarnya, ini kan kasus nih, itu hanya bisa diberikan apabila kita berasumsi barangnya diterimanya tidak tepat waktu. Mungkin itu saja mungkin kalimat yang pas ya. Jadi kalau berasumsi bahwa barangnya kemungkinan tidak selesai tepat waktu, sehingga perlu ada jaminan pemeliharaan. Kalau kemudian kalian berasumsi pekerjaannya selesai tepat waktu, sehingga jawaban untuk yang D tidak perlu ada jaminan pemeliharaan. Gitu kira-kira ya. Jadi artinya jawabannya bisa macam-macam, kombinasinya bisa macam-macam karena ini kasus. Tergantung kalian tuh melihatnya dari mana. Tadi kan dari sini kita udah bisa lihat nih ya, Putri dan Raffles ini beranggapan pekerjaannya adalah tahun tunggal. Tapi Elizabeth berpendapat ini tahun jamak. Semuanya akan dapat nilai nanti sesuai dengan logika yang mereka gunakan untuk menjawab pertanyaan A, B, C, D, dan E. Kenapa bisa begitu? Kok kontrak tahun jamak berarti jawaban C betul, harusnya uang mukanya hanya 15%. Gitu. Kemudian kalau tahun tunggal, berarti pilihannya adalah apakah dia termasuk usaha kecil atau bukan. Kalau usaha kecil, uang mukanya 30%, kalau non kecil, uang mukanya 20%. Gitu ya. Nah, itu pun masing-masing dari kalian boleh berbeda. Misalnya gini, ini perusahaan non kecil Pak, misalnya. Tapi kan angkanya 11% itu, 11 miliar itu, 11 miliar itu kan nggak jauh-jauh dari 10.
Jadi kan sebenarnya kan batas yang boleh mendapatkan jaminan kan 10 miliar. Tapi ini kan angkanya 11 miliar. Jadi boleh dong saya menggunakan angka yang semuanya angka yang maksimal. Boleh. Jadi kalau misalnya katakanlah ini sebenarnya adalah usahanya usaha non kecil. Tapi kemudian uang mukanya sesuai dengan kesepakatan 30%. Boleh. Sesuai dengan kesepakatan. Kembali lagi ya, sesuai dengan kesepakatan. Sepanjang tertulis atau tercantum dalam kontrak. Apakah tidak menyalahi aturan, Pak? Menyalahi aturan itu kalau tidak tertulis. Kan ini kontrak itu adalah bentuk kerjasama antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Gitu ya. Nah, sebenarnya gini juga, kalau kemudian kalian akan berkelit, Pak, ini kan usahanya non kecil. Berarti harusnya dia ini dong, Pak. Nggak boleh dong 30%. Jadi menurut kamu berapa? Kalau dikasih 10% boleh nggak? Boleh. Kan maksimal 20%. Saya hanya kasih 10%. Jadi kamu beranggapan sebagai orang yang pelit misalnya. Dikasih 10%, kemudian jaminan-jaminan semuanya 1%. Boleh nggak? Boleh. Atau kebalikan. Kamu sebagai orang yang generous nih. Saya nggak kasih 1, Pak. Saya kasih 3. Boleh nggak? Boleh. Asal ada alasannya. Gitu ya. Jadi poin saya catatannya cuma itu aja sih, bahwa kalian menjawab A, B, C, D, E-nya harus konsisten. Yang di sini yang saya tadi melihatnya tidak konsisten karena untuk Putri dan Raffes tidak memberikan, dan ini juga, dan siapa? Elizabeth tidak memberikan informasi tambahan. Barangnya itu, pekerjaan konstruksinya itu diselesaikan tepat waktu atau tidak. Itu aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya memberikan catatan bahwa uang pemeliharaan itu ada karena pekerjaannya tidak diselesaikan tepat waktu. Itu jawabannya akan 100. Jadi kalau kemudian kalian langsung dijawab semuanya isinya begini, sesuai dengan aturan gini-gini, tapi kalian kayaknya lupa bahwa tidak semua jaminan itu harus dipenuhi. Ya, jadi catatnya itu ya, tidak semua jaminan itu harus dipenuhi. Boleh ada, boleh tidak. Oke. Kalau kita bicara mengenai gini, jaminan uang muka maksimal 30%. Boleh nggak Pak, jaminan uang mukanya 0? Boleh. Kan maksimal yang dibatasi. 30%. Kalau mau dibuat 0, boleh. Gitu. Ya. Jadi mungkin tadi saya salah ini. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya tadi, ini usahanya non kecil Pak. Kalau 30% boleh nggak? Saya koreksi. Harusnya dia di bawah 20. Kalau mau 10 boleh, tapi di atas 30 nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi itu kira-kira jawabannya. Untuk persentasenya, saya nggak koreksi ya. Karena boleh 1, boleh 2, boleh 3, silakan. Ya. Memang yang membedakan adalah kalian melihat ini sebagai kegiatan tahun jamak atau tahun tunggal. Kalau tahun tunggal bisa 30%. Kalau misalnya kalian menganggap itu sebagai usahanya kecil, bisa 20% kalau menganggap sebagai usahanya non kecil. Tapi kalau kalian menganggap ini sebagai kontrak tahun jamak, memang harus di bawah 20%. Itu yang C. Jadi yang membedakan jawabannya adalah yang C dan D. Itu perlu ada atau tidak. Itu saja. Kalau yang A, B, tergantung ya. Apakah perlu 1 atau 2 atau 3, itu boleh. Ya. Jadi ini cara menjawab untuk kasus ya. Soal kasus, jawaban kalian boleh berbeda. Kalian punya bahan yang sama, cara menjawabnya boleh berbeda. Jadi jangan khawatir kalau ada soal kasus. Justru saya sebenarnya yang agak khawatir itu kalau soalnya soal IC. Karena kalian harus menjawab persis seperti yang diinginkan. Contohnya yang tadi, pemaketan sesuai dengan pasal 20. Ini kan karena di dalam soalnya sudah disebutkan pasal 20. Tapi kalau misalnya soal yang lain misalnya, isinya sama nih. Sebutkan 4 larangan pemaketan sesuai Perpres pengadaan barang dan jasa. Nah, karena yang harus mencari berarti itu jawabannya ada di pasal 20. Dan jawabannya harus dari situ. Kalau kamu lihat nih, ngambilnya dari pasal 19, berarti sudah salah. Gitu ya. Ini sekaligus juga untuk menenangkan kalian ya, jangan khawatir dengan soal-soal IC atau soal kasus soalnya. Sorry.
terutama soal kasus jangan khawatir. Kok kan membaca, kok kayaknya belum pernah dijelasin ya, gitu. Ini kan kembali lagi, ada 16 dosen yang mengajar mata kuliah pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk anak-anak semester 3 dan semester 5. Totalnya ada 16 dosen. Dan masing-masing diminta kontribusi soal. Sehingga variasi soalnya bisa macam-macam. Cuma yang sudah pasti, yang bisa dipastikan adalah untuk pilihan gandanya tidak akan jauh-jauh dari tes formatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk soal IC, itu memang menjadi tantangan buat kalian ya, karena jawabannya harus sesuai dengan yang ada dalam peraturan. Itu memang dari sisi harapan dosen ataupun kampus memang harapan kalian pun juga tahu mengenai konsep. Itu berarti soal isinya. Nah, untuk soal kasus, kalian tahu menggunakan pengetahuan yang kalian sudah ketahui. Jadi ibaratnya adalah kalian itu sudah tahu rumus-rumus matematika, so diberikan soal matematika. Gitu kira-kira. Tapi bedanya kalau soal matematika, kalian tahu rumusnya tapi nggak bisa mengerjakan, sama aja dapat 0. Ya, kalau di sini kalian tahu rumusnya nih, sudah tahu rumusnya, waktu menjawabnya nggak pas banget, tetap kalian akan dapat nilai. Gitu. Jadi untuk hari ini, untuk pertanyaan soal nomor 1, ya, kalau saya boleh menyampaikan ya, jawaban Raffles tadi betul yang disampaikan oleh Putri, maksud saya. Jadi jawaban Raffles tadi sudah dikoreksi oleh Putri, angkanya itu bukan di atas 80 tapi di bawah 80%. Jadi nilainya Raffles dan Putri itu digabung. Tapi Elizabeth nggak salah juga kalau dia berasumsi bahwa ini kegiatannya kontrak tahun jamak karena berkaitan dengan konstruksi. Tapi kembali lagi ya, bahwa kegiatan konstruksi itu tidak selalu kontrak tahun jamak. Ya, bisa aja dia merupakan kontrak tahun tunggal. Tergantung pekerjaannya apa. Karena di sini nggak dijelaskan sih. Cuma asumsinya bahwa angka yang dapat jaminan itu 10 miliar, sekarang 11 miliar. Jadi kan angkanya sebenarnya besar juga sebenarnya. Ya kan? Itu. Oke, ada pertanyaan mengenai pertanyaan nomor 1? Atau mungkin Raffles atau Putri atau Elizabeth tidak puas dengan apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan nangkep ya yang saya sampaikan ya. Bahkan sudah bagus, berhasil menjawab dengan baik. Cuma memang tadi mungkin Raffles salah menghitung. Mestinya memang jawabannya dia di bawah 80%. Itu saja sih tadi bedanya. Ada pertanyaan soal nomor 1? Baik, kalau enggak, saya akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, yes, Pak. Sebentar, siapa mau jawab? Saya mau bertanya, Pak. Terkait sama, ya Pak. Terkait yang tadi jaminan pemeliharaan, itu berarti misalkan kontrak itu di Januari dan selesai di Oktober. Nah, itu kita baru mengadakan jaminan pemeliharaan itu setelah Oktober itu nggak berhasil atau sejak awal gitu Pak. Berarti setelah Oktober ya Pak? Gini, biasanya kan kontrak sudah dilakukan ya, terus kemudian dilakukanlah pekerjaannya. Oke, biasanya jaminan pemeliharaan ini kalau mereka itu di awal sudah menyampaikan keberatan atau bukan keberatan ya, apa namanya? Mereka sudah menyampaikan dugaan-dugaan bahwa Pak, kayaknya pekerjaannya akan lewat waktu. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan menjelang akhir tahun dan mereka nggak yakin disampaikannya pada akhir Desember. Jadi biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan apapun, waktunya sudah dibatasi dan mereka sebenarnya dari awal sanggup, Pak ini kayaknya 6 bulan cukup deh Pak, gitu ya misalnya. Tapi kemudian ada kendala-kendala di mana finishingnya misalnya, konstruksinya sudah selesai. Tapi mungkin belum selesai dicat, kemudian mungkin dari sisi toiletnya airnya belum mengalir dengan lancar, dia harus cek dulu gitu-gitu ya. Terus kelihatannya mungkin masih ada jalan yang becek, dia harus bikin jalannya dulu, dia rapiin dulu gitu. Sehingga kemudian sampai finishingnya kelihatannya akhir Desember nggak kelar nih Pak. Jadi kalian butuh waktu berapa hari gitu. Nah,
Kalau seperti itu, kemudian masing-masing saling mengikat diri. Oke deh, saya tambahin waktunya. Tapi kamu janji ya, harus selesai nih. Nah itulah baru muncul ada jaminan pemeliharaan. Gitu. Berarti jaminannya itu muncul dari Januari gitu Pak? Atau ketika dia sampai Oktober tuh ada indikasi nggak berhasil gitu Pak? Biasanya sudah dilakukan, sudah berjalan. Terutama gini, pekerjaan ini kan berlaku untuk pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi itu salah satu yang sangat berisiko adalah berkaitan dengan tanah. Kalau tanah tadinya itu diperkirakan tanahnya bagus gitu ya, tapi ternyata tanahnya lembek. Sudah dibikin fondasi, ternyata dia nggak berhasil, tanahnya nggak fondasinya nggak cepat kering. Terus kemudian ternyata malah dia turun gitu, fondasinya malah turun ke bawah karena tanahnya bergerak misalnya. Nah, kalau dari awal sudah kelihatan seperti itu, pihak ketiganya boleh menyampaikan kesulitannya kepada pemberi pekerjaan. Misalnya solusinya apakah ditambah tanah lagi atau dibikin betonnya diperkuat lagi. Nah, itu berarti memakan waktu. Memakan waktu itu kemudian melampaui tahun anggaran. Jadi poinnya gini, jaminan pemeliharaan ini adalah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya selesai pada tahun yang bersangkutan, tapi kemudian nggak bisa selesai pada tahun yang bersangkutan. Gitu. Kemudian karena sudah berbeda tahun anggaran, nah berbeda tahun anggaran itu kan pemeliharaannya berbeda nih. Ngerti nggak maksud saya? Jadi gini, kalau misalnya kalau gedung diterima tahun ini, ya, kemudian dipelihara tahun depan, nah uang pemeliharaannya itu sudah bisa dialokasikan kalau gedungnya sudah diterima. Pemerintah boleh mengalokasikan biaya pemeliharaan kalau barangnya, asetnya itu sudah jadi pemerintah, sudah jadi miliknya pemerintah, sudah diserah terimakan kepada pemerintah. Oke, nah kalau pemerintah belum menerima barang itu, aset itu belum diakui sebagai asetnya pemerintah, secara akuntansi pemerintah juga tidak boleh memberikan biaya pemeliharaan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, barangnya belum diterima nih, tapi tahun depan ini harus dipelihara, gitu ya. Nah, kemudian muncullah namanya jaminan pemeliharaan itu. Jadi uangnya diberikan dulu, nanti dibalikin, kira-kira gitu sih, kira-kira prosesnya. Jadi paling gampang adalah kalau misalnya ini sudah ganti tahun ini, sehingga uang pemeliharaan di tahun yang bersangkutan udah nggak ada lagi untuk memelihara. Karena harusnya masuk ke tahun berikutnya. Tapi tahun berikutnya belum bisa dialokasikan, karena asetnya belum dicatat sebagai asetnya pemerintah. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan ngerti ya poin yang saya sampaikan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti intinya di sini ketika dia melampaui tahun anggaran sehingga dia tidak tersedia biaya pemeliharaannya, makanya harus ada jaminan pemeliharaan itu. Berarti jaminan pemeliharaan ini dari si penyedia membayar sejumlah jaminan itu ke pemerintah gitu ya Pak, untuk pemeliharaan, untuk sebagai jaminan. Iya. Jadi intinya sih gini, secara sederhana ada dua poin yang harus diingat ya. Pertama adalah bahwa pihak ketiga atau penyedia tidak bisa menyerah terimakan barang itu tepat waktu. Mungkin bahasa lainnya gitu ya, bukan pekerjaannya diselesaikan, tapi barang itu diserah terimakan ke pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Yang pertama itu. Kemudian ditambah lagi bahwa serah terimanya itu melewati tahun anggaran. Alokasinya hanya selesai di tahun 2020, tapi kemudian mereka meminta, Pak boleh nggak diperpanjang 3 bulan Pak? Nah 3 bulan diperpanjang itu sekarang sudah menjadi 2021. Gitu. Sehingga kemudian muncullah adanya jaminan pemeliharaan. Jadi ada dua poin ya. Yang pertama pihak penyedia sudah menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menyerah terimakan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, serah terimanya itu terjadinya sudah melewati tahun anggaran. Kembali lagi kan harus ingat ya bahwa APBN, APBD itu tahunan. Jadi kalau kita bicara mengenai biaya pemeliharaan tahun ini, itu berlaku bagi barang-barang yang sudah diperoleh tahun lalu. Gitu. Ya secara konsep penganggaran itu seperti itu. Kalau hari ini pemerintah memberikan
membeli mobil baru, gitu ya. Tahun ini pemerintah membeli mobil baru. Nah, biaya pemeliharaan untuk mobil baru itu baru diadakannya tahun depan. Nggak bisa tahun ini. Tapi nggak maksudnya kenapa nggak tahun ini? Karena baru diserahkan tahun ini. Ini masih bisa digunakan dong, gitu. Salah satu pemeliharaannya adalah ini, bukan bensinnya loh ya, bukan BBM-nya, tapi servisnya, gitu. Jadi servisnya itu kan boleh dong dilakukannya tahun depan, bukan kita beli tahun ini terus di servis juga tahun ini, kan berarti mobilnya nggak bagus dong. Gitu logikanya, ya. Jadi ini karena dengan pemeliharaan aset. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar mengenai pertanyaan nomor 1? Mungkin sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita tinggal punya waktu 10 menitan lah ya untuk menjawab soal nomor 2. Nah, mungkin saya tanya dulu nih, apakah ada di antara kalian yang sudah familiar dengan soal ini? Tiga sekaligus mungkin kan bertanya, Pak, kan Bapak belum pernah memberikan materi ini, kok soalnya muncul sih Pak? Nah, sekaligus saya akan juga sampaikan juga bahwa pola soal-soal di UTS-UTS tahun lalu selalu ada bonus sifatnya. Jadi ada soal yang materinya itu sebenarnya materi untuk UAS. Jadi misalnya kita bicara mengenai pengadaan dengan penyedia ya hari ini. Pengadaan dengan penyedia. Terus kan ada 3 tahapan nih. Ada tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Ya. Tapi sebenarnya kan itu dalam proses itu kan satu paket. Satu siklus gitu. Nah, kalau misalnya kemudian ada soal-soal yang berkaitan dengan pelaksanaan, yang mestinya itu bagian dari materi UAS, diujiankan dan kalian berhasil menjawabnya dengan baik, itu nanti akan menjadi nilai bonus. Jadi kalau misalnya totalnya 100, mungkin totalnya bisa menjadi 120. Gitu kira-kira. Ya, makanya ini pun saya juga sengaja bukan ke kalian. Ada satu soal yang belum pernah saya sampaikan materinya. Tapi kalau pada kesempatan ini kalian bisa mengerjakan dengan baik, kemudian begitu terima slide-nya, kemudian kalian baca-baca, ini kalau belum ada, terus kalian mencari-cari jawabannya misalnya. Nah, kalian pun akan dapat nilai bonus dari saya hari ini. Apakah ada yang sudah mencoba mencari-cari kemarin, mencoba menjawab soal ini? Saya Pak mau coba jawab. Oke, sorry siapa? Di sini nggak kelihatan. Safa, absen 7. Absen 7, silakan Safa. Untuk pertanyaan bagian A, 8 jenis kegiatan yang dapat dibayar sebelum barang atau jasa diterima sesuai dengan PMK nomor 145. Yang pertama, ada pemberian uang muka kerja. Yang kedua, sewa menyewa. Yang ketiga, jasa asuransi dan atau pengambil alih resiko. Yang keempat, kontrak penyelenggaraan beasiswa. Yang kelima, pekerjaan pemeliharaan. Yang keenam, pemasangan atau tambah daya listrik oleh perusahaan listrik negara. Yang ketujuh, pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan. Dan yang terakhir adalah pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan. Oke, sebelum kamu lanjut, kamu mendapatkan jawaban ini dari mana? Kau boleh tahu PMK 147 tahun 2017. Kan nggak saya sebutkan ya judulnya. Judulnya apa kau boleh tahu? Kamu udah mencari PMK-nya itu? Atau kamu dapat jawaban dari mana nih? PMK 147? PM 145 tahun 2017, ya, Pak. Sorry, salah. 145 tahun 2017. Itu judulnya apa kau boleh tahu? Judulnya tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang atau jasa diterima. Oke. Terus, itu jawaban A ya? Pak. Jawaban yang lain sudah kamu jawab juga? Sudah, Pak. Oke. Yang B apa jawabanmu? Bagian B, 5 bentuk kontrak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Pada pasal 28 disebutkan bentuk kontrak terdiri atas yang pertama bukti pembelian atau pembayaran, yang kedua kwitansi,
Yang ketiga, surat perintah kerja atau SPK. Yang keempat, surat perjanjian. Dan yang kelima, surat tekanan. Oke. Terus? Untuk jawaban bagian C, perbedaan utama antara Perpres nomor 54 dan Perpres nomor 16, khususnya terkait dengan bentuk kontrak. Nah, setelah saya baca di Perpres 54 itu dia pembagian jenis kontraknya meliputi kontrak berdasarkan cara pembayaran, kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, berdasarkan sumber pendanaan, dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Sedangkan di Perpres 16 seperti yang tadi Bapak jelaskan, di Perpres 16 ini dia dibaginya udah berdasarkan apakah dia ini barang atau apakah dia masuk jasa konsultasi, sehingga dalam Perpres 16 ini ada penyederhanaan. Jadi jenis kontraknya itu tinggal dibagi menjadi dua. Untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya, itu masuk kontrak lamsam, harga satuan, gabungan, terima jadi, dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultasi terdiri dari kontrak keluaran, waktu penugasan, dan kontrak payung, Pak. Oke, sorry, sebelum kamu lanjut. Kalau yang kamu sebutkan barusan, lamsam, kemudian harga satuan, itu namanya apa? Kalau tadi kan kamu sebutkan bentuk kontrak, itu berarti ada bukti pembayaran, ada kwitansi, gitu kan, itu bentuk kontrak. Terus kok yang barusan kamu sebutkan, ada lamsam, ada harga satuan, itu namanya apa? Apakah namanya bentuk kontrak juga? Jenis ya, jenis kontrak. Iya, jenis kontrak. Iya. Jadi saya sampaikan ke kalian begini ya. Ini kan saya ambil soalnya apa adanya dari soal UTS tahun lalu. Dan kemudian saya sampaikan ini adalah contoh soal bonus tahun lalu. Kenapa soal bonus? Yang pertama adalah, kalau untuk nanti ya, untuk 2020. Kalau ada materi yang belum pernah dijelaskan di kelas, kemudian kalian bisa menjawab dengan baik, nanti kalian berhak mendapatkan nilai bonus. Oke, itu poin pertamanya ya. Nah, bonus yang lain adalah terjadi kalau soalnya salah. Itu nanti kalian akan dapat nilai bonus juga. Nah, di soal ini, sebenarnya pertanyaannya itu mengarah kepada jenis kontrak. Jadi gini, untuk yang A, itu pertanyaannya betul, ya. Sebutkan jenis kegiatan. Untuk yang B, yang dimaksud sebenarnya adalah sebutkan 5 jenis kontrak, bukan bentuk kontrak. Gitu. Terus kemudian yang C, itu bentuk kontrak juga. Nah, tapi kemudian sudah didiskusikan dengan para dosen. Kembali lagi Pak, ini karena nilai bonus, jadi bisa diartikan begini, tergantung mahasiswa menjawabnya seperti apa. Jadi A itu seperti itu. Untuk yang B Pak, yang 5, itu kalau jawabnya adalah kontrak, bentuk kontrak, itu boleh. Tapi kalau dia jawabnya jenis kontrak, itu boleh. Kenapa? Karena sebenarnya dimaksud pertanyaan C, membandingkan Perpres 54 tahun 2010 dengan Perpres 18 tahun 2018, itu bukan kontrak yang dimaksud, tapi jenis kontrak. Gitu. Jadi ini saya sampaikan bahwa nanti di UTS 2020 kemungkinan ada soal-soal seperti itu. Jadi kan nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya, bahwa kalau ada materi kok asing ya bagi kalian belum pernah mengerjakan, belum pernah diajarin gitu. Terus kemudian soalnya benar nggak sih? Nah, kok kan ragu-ragu, memang nanti ada soal-soal yang tipenya seperti itu untuk memberikan bonus kepada kalian. Tapi tentu saja saya nggak bisa berikan kisi-kisi ke kalian ya, bahwa nanti ada soal bonus seperti ini, kan nggak boleh dong. Tapi intinya bahwa nanti akan ada bonus agar kalian nanti bisa
mengerjakan soal-soal itu, soal yang tidak terduga, gitu, bisa menjadikan nilai tambahan buat kalian. Ya, jadi sebenarnya untuk yang B, jawaban kamu pun sudah oke lah ya, kalau misalnya itu memang dia jawabannya bentuk, itu kamu jawabannya betul. Tapi untuk C, yang kamu jawab tadi kan saya tanya nih, lamsam, harga satuan, kontrak payung, itu apa sih namanya? Itu sebenarnya jenis. Jadi karena sebenarnya pertanyaan yang C, itu bukan bentuk kontrak, tapi jenis kontrak. Oke, nah sekarang yang D, apa jawaban kamu? Untuk jawaban yang D, menurut saya implikasi terhadap penyederhanaan jenis kontrak menjadi dua pengaturan saja itu dapat membantu dalam pemilihan jenis kontrak yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena dengan memilih jenis kontrak yang tepat, selain membuat kinerja tenaga ahli proyek akan lebih lancar dan maksimal, pemilihan jenis kontrak yang tepat sesuai dengan pekerjaan juga mengurangi permasalahan pekerjaan yang mungkin timbul di kemudian hari, Pak. Seperti itu. Nah, bagi karena ini bonus ya. Kalau memang kalian masih memahaminya ini semuanya sebagai bentuk ya, yang B bentuk, yang C bentuk ya, bentuk kontrak, yang D bentuk kontrak, maka jawabannya sebenarnya untuk yang D itu juga ada dua jawaban, sehingga tadi saya sampaikan ini adalah nilai bonus. Kalau kita bicara mengenai bentuk kontrak, berarti kan tadi kamu sudah sebutkan ya, bentuk kontrak itu ada 5, tadi kamu sudah sebutkan ya, ada yang mengenai, sorry ini di halaman berapa ya, saya cari sambil biar kalian juga nanti mengerti ini ya, paham yang kita sedang diskusikan, bahwa untuk pengadaan melalui penyedia ini bentuknya itu bisa berupa bukti pembelian atau pembayaran, bisa kwitansi, bisa surat perintah kerja, ya, ada surat perjanjian atau surat pesanan. Nah, kemudian kalau bedanya dengan Perpres yang lama, bahwa surat pesanan itu nggak ada, gitu kan? Jadi implikasinya apa? Artinya bahwa kalau dulu pengadaan barang dan jasa itu masih dilakukan manual, sekarang sudah dilakukan secara online boleh. Dulu uang muka nggak boleh, sekarang uang muka boleh. Gitu. Dulu pembayarannya dapat dilakukan setelah barang diterima. Kok dulu pembayaran itu nggak boleh dilakukan sebelum barang diterima. Kok sekarang pembayaran boleh dilakukan sebelum barang itu diterima. Itu salah satu poinnya kalau kita bicara mengenai bentuk. Tapi kemudian kita bicara mengenai jenis, ya, jawabannya berbeda lagi. Jawabannya begini. Kalau di dalam Perpres yang lama, Perpres 54 itu kita nggak tahu nih, nggak dibedakan soalnya. Apakah dia bentuknya barang, harus kontraknya ini. Kalau kemudian pekerjaan konstruksi, kontraknya harus ini, gitu. Ya, sudah ditentukan kok sekarang, dulu nggak. Nah, kalau kemudian setelah keluar Perpres yang baru dan bentuknya itu berbeda dengan jenis kontrak yang lama, maka implikasinya adalah kontrak yang lama tetap dianggap berlaku sampai waktunya habis. Tapi begitu kemudian dia akan diperbarui, akan muncul kontrak baru, harus menggunakan ketentuan yang baru. Nah, itu. Jadi jawabannya memang ada dua versi. Nah, dua versinya itu timbul karena ternyata kesalahan soal itu diketahui setelah UTS dilakukan tahun lalu. Sehingga ini menjadi soal bonus tahun lalu. Dan sengaja saya sampaikan ke kalian bahwa untuk 2020 nanti tidak tertutup kemungkinan akan ada soal bonus juga seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan satu soal yang bisa jadi kalian belum pernah menerima materinya. Kalau kalian berhasil menjawab dengan baik, nanti nilai kalian akan ditambahkan. Kalau di situ disebutkan bobotnya misalnya bobotnya adalah 20 misalnya. Nah, nanti dosen boleh memberikan bobot menjadi 30 gitu misalnya ya.
dapat tambahan 10 poin. Itu boleh. Jadi nanti soal ini, kembali lagi, ini adalah soal yang belum pernah saya sampaikan di kelas, karena materi PMK 145 belum saya kasih ke kalian. Tapi tadi Safa sudah menjelaskan dengan baik, jawabannya betul. Kemudian yang kedua, untuk soal B, C, D itu sebenarnya ada dua argumentasi. Yang ditanya itu sebenarnya bentuk apa, jenis sih. Nah, karena kemudian ada perbedaan pendapat, sudah disepakati tahun lalu, ini menjadi soal bonus. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian nangkep ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau ada soal yang belum pernah disampaikan, juga tidak perlu ini, tidak perlu kalian nanti kemudian marah kepada dosen gitu. Kok nggak pernah dikasih, tiba-tiba muncul sih. Ini kembali lagi, ini soal bonus yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menguji kemampuan kalian, apakah kalian pada membaca prosesnya ini, kan begitu kalian bacanya itu satu bagian full, itu pasti ada pecahannya. Sebagian itu digunakan untuk UTS, sebagian digunakan untuk UAS. Jadi kalau bagian yang full itu juga diujikan untuk UTS, berarti kalian sebenarnya sudah baca bahannya juga sebenarnya, karena bagiannya sama. Gitu kira-kira poin yang ingin saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, karena saya belum jelaskan, saya belum berikan bahan, tapi Safa sudah mengerjakan dengan baik. Safa nomor 7 ya. Andi Safa Salsabila. Biasa nggak salah? Iya, Pak. Oke. Nah, bisa sampaikan ini nilai bonus. Kalau misalnya untuk menjawab dengan benar itu saya berikan nilai tambahan aktivitasnya 2, kamu hari ini tak tambah jadi 3. Itu nilai tambahannya ya. Jadi kamu dapat tambahan untuk nilai tugas, nilai aktivitas hari ini dapat tambahan 3, plus kamu mendapatkan voucher dari saya setelah kelas ini selesai. Oke? Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Tinggal 2 menit waktu kita. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya mau mengonfirmasi yang tadi. Untuk yang jaminan pemeliharaan dengan retensi itu sama atau beda ya, Pak? Iya, sama. Kan jadi artinya gini, kalau jaminan itu kan dapat diberikan apabila kita mendapatkan retensi kan, nanti retensinya akan dibalikin gitu kira-kira ya kan? Itu nggak maksudmu? Atau pertanyaanmu lengkap teman? Ya itu Pak, kan yang saya tangkap tuh soalnya jaminan pemeliharaan itu untuk menjaga untuk menjaga kualitas dari bangunan itu maka ada jaminan pemeliharaan. Nah tadi yang disampaikan Bapak kan salah satunya ya karena dia melewati batas itu ya Pak, batas tahun anggaran sehingga diperlukan jaminan pemeliharaan. Gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan berarti jaminan pemeliharaan itu retensi sama Pak? Iya, sama. Jadi artinya gini, bahwa kita kan menginginkan barang itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya kan? Nah, terus kemudian untuk serah terima barang itu, serah terima ya, saya ngomong serah terima dari tadi. Untuk serah terima itu nanti ada proses di mana ada proses pemeliharaan. Atau saya mungkin kasih contoh konkret ya. Contoh konkretnya adalah mengenai waduk. Sudah sering terjadi, terutama pada pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya ini menjadi kewenangannya Pemda, harusnya menggunakan APBD, ya. Terus kemudian karena pemerintah daerah itu kekurangan dana, kemudian dibuatkanlah oleh pusat. Pemerintah kan dari awal di tahun pertama pemerintahan Jokowi kan menginginkan adanya swasembada pangan. Nah, salah satu kendalanya adalah bahwa ternyata kita memiliki kekurangan waduk untuk mengairi sawah. Dibuatkanlah waduknya. Waduk di lokasi tertentu, tentu saja lokasinya lokasi daerahnya. Nah, kemudian waduk itu akan diserah terimakan setelah waduknya berfungsi. Ini mungkin kan mudah jadi clear ya. Jadi barang kalau kita kemudian bicara mengenai value for money, value for money itu dihitung kalau barang itu sudah berfungsi. Kalau kita bicara waduk itu berfungsi tidak cuma
konstruksi saja, tapi juga kalau waduk itu sudah ada airnya, gitu ya. Nah, kemudian proses kemudian barang itu diserah terimakan dari pusat ke daerah itu biasanya lama. Dari pihak ketiga pemerintah lama, dari pemerintah ke pemerintah daerah juga lama. Nah, kalau dia lama prosesnya, maka aset itu menjadi gantung milik siapa. Nah, kalau dia masih menggantung, maka biaya pemeliharaannya pun jadi menggantung, tidak dapat dialokasikan. Kalau daerah itu belum menerima aset itu, daerah belum bisa mengalokasikan biaya pemeliharaan. Kalau pemerintah sudah melepas, barang itu akan diserah terimakan ke pihak ketiga, maka kemudian barang itu pun sudah tidak akan lagi diberikan biaya pemeliharaan oleh pemerintah. Nah, dalam hal proses seperti ini terjadi, nanti kalian lihat kalau kalian belajar akuntansi itu ada namanya akun 526. Ya, nanti kalian cek ya. Akun 526 itu adalah barang yang akan diserah terimakan kepada pihak ketiga. Kalau di dalam RKKL 2020 misalnya, pemerintah pusat itu sudah menganggarkan alokasi untuk pembangunan waduk punya 526, kemudian selesai di tahun 2020. Nah, begitu selesai, karena kode atau akunnya 526, pemerintah pusat sudah tidak boleh memberikan biaya pemeliharaan. Nah, untuk menjamin bahwa barang itu nanti diserah terimakan kepada pihak ketiganya, diserah terimakan pada pemdanya, itu kondisinya layak, maka diberikanlah itu, retensi itu. Jadi nanti yang harus memelihara sebelum barang itu diserah terimakan adalah penyedia. Nah, penyedianya itulah yang kemudian diberikan retensi. Tadi saya kasih contoh karena konkretnya begitu, bahwa ini sudah terganti tahun anggaran. Tapi sampai tahun anggaran berlalu, belanja pemeliharaannya nggak bisa dialokasikan, barangnya masih terkatung-katung. Gitu. Ya. Sehingga saya bilang ini, kalau kemudian barang itu diserah terimakan tepat waktu, belanja pemeliharaan ini sebenarnya tidak perlu. Jadi nggak perlu ada. Jaminan pemeliharaan itu nggak perlu ada. Jaminan pemeliharaan ini nggak perlu ada kalau misalnya penyedia itu menerima uang retensi. Jadi karena dia itu memang ada kewajiban agar barang yang diserahkan ke pemerintah itu masih bagus gitu. Karena pemerintah menyadari bahwa waktu serah terimanya lama. Gitu intinya sih. Kalau misalnya kalian belajar peraturannya mungkin nggak seperti yang saya sampaikan ya. Karena kan saya menyampaikan prakteknya nih. Munculnya retensi itu gimana sih? Jaminan itu harus ada atau enggak? Jadi kasus-kasusnya itu terjadinya karena bahwa faktanya ada barang-barang yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat terutama, begitu akan diserah terimakan kepada pihak ketiga, itu ternyata barangnya lama prosesnya. Nah, kondisi seperti inilah kemudian barang-barangnya, kalau tidak ada jaminan pemeliharaan, maka barangnya akan tidak layak untuk digunakan. Sehingga muncullah namanya jaminan pemeliharaan. Jadi artinya pihak ketiga lah yang masih dianggap bertanggung jawab kalau sampai barang itu belum diserah terimakan, itu mereka yang harus melakukan pemeliharaannya. Itu intinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah lewat 5 menit dari waktu kita. Atau mungkin sebaiknya saya tutup aja ya. Baik, terima kasih. Ini seperti yang saya lihat tadi, memang saya menyadari adanya kesulitan kalian untuk bergabung karena ada masalah koneksi ya. Ada beberapa tadi yang sudah lewat, kemudian ada yang balik lagi, kemudian barusan ada masuk, nggak apa-apa lah. Karena memang ini kondisi masih seperti itu. Tapi intinya saya berterima kasih kembali lagi kalian sudah stay sampai jam 16.35, 36 nih. Itu jam di laptop saya. Dan materinya sudah saya sampaikan semuanya. Untuk materi terakhir tadi mengenai soal bonus, nanti saya akan berikan apakah hari ini atau besok ya.
saya akan berikan versi jawaban. Jadi untuk yang soal kasus untuk yang jaminan itu sebenarnya variasinya macam-macam. Saya nggak akan berikan jawabannya. Tapi untuk yang soal bonus, kenapa saya berikan jawaban? Karena ada 2 versi jawaban. Nanti biarkan juga punya pengalaman ya. Nanti kalau di dalam UTS keluar soal yang kok aneh belum pernah membaca, kok ada soalnya. Nah kan sudah ngerti dulu bahwa ini memang sengaja dibuat oleh dosen untuk memberikan bonus ke kalian. Bagi kalian yang mau membacanya lengkap dan kalian pun sudah bisa mengerjakan soal yang belum pernah diajarkan, kalian akan dapat bonus. Nah, contoh hari ini misalnya untuk Safa yang sudah mengerjakan soal yang belum pernah saya sampaikan, yang harusnya mendapatkan nilai tambahan untuk nilai aktivitasnya 2, sudah saya tambahkan jadi 3. Tetap kemudian saya dapat voucher dari saya untuk Safa dan teman-teman kalian yang hari ini sudah membantu menjawab, akan saya berikan voucher untuk kalian semua pada kesempatan hari ini. Nah, kalau saya boleh ulangi ya, untuk hari ini yang mendapatkan voucher tadi yang pertama menjawab adalah Venda ya, jawaban pertama. Terus kemudian yang menjawab kedua tadi siapa ya? Boleh sambil dibantu. Bintang, Pak. Hah? Bintang, Pak. Bintang, oke. Pasti benar, ya. Betul. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk yang tes formatif 5, yang menjawab adalah Venda dan Bintang. Ya. Kemudian tadi yang menjawab mengenai pemaketan tadi siapa? Ingat nggak? Pemaketan yang ada di pasal 20, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa? Rafli, Pak. Rafli. Oke. Ya, nih catatan saya. Oh ya, sudah saya kasih voucher 2, tapi belum saya lingkari. Baik. Ya, berarti udah ketemu nih. Terus kemudian untuk pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Raffles, Putri, dan Elizabeth ya. Kemudian soal kedua dijawab oleh Safa. Kemudian hari ini Akdan sudah bertanya 2 kali di catatan saya nih ya. Jadi sudah mendapatkan tambahan nilai 2 juga. Kemudian Devi tadi sudah mengkonfirmasi tabel, mendapatkan tambahan angka 1. Ya, itu rekap saya, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat. Apakah ada di antara kalian yang harusnya mendapatkan tambahan nilai aktivitas belum saya sebut? Baik, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat ya. Nah, sekarang belum bisa tutup nih. Sudah 16.40, sekali lagi terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kejadian hari ini, terutama tadi pada saat saya mau join di sini ada juga gangguan koneksi, ya. Tapi untungnya kemudian lancar sampai dengan perkuliahan kita selesai. Jadi bagi kalian yang kemudian on off jangan khawatir ya. Meskipun tadi saya bilang bahwa memang betul, salah satu pengamatan saya adalah bahwa kalian yang on off itu sepanjang kalian tidak lapor ke saya akan mengurangi nilai sikap. Tapi saya udah terima WA juga nih. Saya sudah minta izin, sudah melaporkan bahwa tadi dia nggak bisa join karena koneksi. Kalau seperti itu sudah disampaikan informasinya, tentu saja saya nggak akan juga kurangi nilainya. Ya, nah sekali lagi minggu depan kita akan masuk ke minggu terakhir, minggu ke-7 sebelum UTS. Kita akan review materi minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam hari ini. Ya, kita akan lakukan tugas individu. Yang pertama, yang dinilai. Nah, tugasnya saya akan upload di LMS, kemudian dibatasi waktu. Sesuai dengan kesepakatan dosen, waktunya 90 menit, ya. Kemudian kita mulai kelas jam 2, oke. Kemudian setengah jam sebelum saya akan review, saya berikan informasi atau pengumuman sebelum masuk ke UTS-nya.
Kemudian kalian akan mulai mengerjakan jam 14.30 melalui LMS. Biar kita nggak keluar masuk atau menggunakan platform yang macam-macam. Jadi minggu depan silakan bergabung di LMS. Kalau misalnya videonya bisa kita gunakan, kita menggunakan video. Tapi kalau tidak, kita menggunakan chatting di LMS. Oke. Terus kemudian setelah waktu 14.30 kan sudah bisa mengupload soalnya. Kalian akan mengerjakan soal itu. Nah, waktunya sampai dengan, meskipun di dalam batas waktunya 90 menit, tapi saya sudah tambah, saya ekstra 30 menit, jadi waktunya sampai jam 16.30. Jadi minggu depan kalian bisa mengerjakan sampai jam 16.30, dari jam 15.30. Dari 14.30 sampai, nanti kalian lihat waktunya panjang, 2 jam. Nah, kemudian kalau kalian mengerjakannya dengan Excel, silakan nanti di-upload filenya. Tapi kalau kemudian kalian mengerjakannya ditulis tangan, juga boleh. Nanti silakan dipoto, kemudian di-upload. Nah, tentu saja kalau kalian menggunakan tulisan tangan dan dipoto, mohon pastikan bahwa tulisannya bisa dibaca. Jangan sampai sebenarnya maksudnya bagus, jawabannya betul, tapi karena nggak kebaca, saya salah baca, jadi nilainya berkurang. Ya, jadi mohon berhati-hati mengenai hal itu. Dan karena sudah saya tambah waktu 30 menit, mudah-mudahan kalian tidak terlambat untuk mensubmit. Oke, ya, itu terakhir dari saya. Kembali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah menyita waktu hampir 15 menit bagi kalian. Selamat beristirahat. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Pak. Yu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. terima kasih.